Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi, ada nggak sih dosa yang tidak bisa diampuni? Pandangan tradisional Roma Katolik melihat bahwa ada dosa yang dapat diampuni dan ada dosa yang tidak dapat diampuni. Tetapi pandangan Protestan Injili melihat bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni dan tidak ada pelanggaran yang terlalu besar yang dapat menggagalkan pembenaran oleh iman percaya kepada Kristus. Jadi, apakah ada dosa yang tidak dapat diampuni? Dalam video ini, saya akan membahas mengenai dosa, dan secara spesifik, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, menurut pandangan teologi Protestan Injili. Pembahasan dalam video ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, kita akan melihat pandangan tradisional Roma Katolik mengenai dosa, dan kemudian kita akan melihat pandangan Protestan Injili mengenai dosa. Lalu kita akan membandingkan kedua pandangan tersebut dan menilai kebenarannya berdasarkan Alkitab. Setelah itu, kita akan menggali teks Matius 12 ayat 31 dan 32 dan melihat apa maksud dari perkataan Yesus mengenai dosa hujat terhadap Roh Kudus yang tidak akan diampuni. Dan akhirnya, saya akan menutup penjelasan dengan sebuah kesimpulan dan implikasi bagi orang percaya. Dosa menurut teologi tradisional Roma Katolik. Menurut Katekismus Gereja Katolik, dosa adalah sebuah pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang benar. Ini adalah kegagalan dalam kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama, yang disebabkan oleh kasih yang salah, di mana seseorang lebih mengasihi hal-hal tertentu dan bukan Tuhan. Dosa itu melukai natur dari manusia dan merusak solidaritas manusia. Dosa itu telah didefinisikan sebagai sebuah ucapan, perbuatan, atau sebuah keinginan yang kontras dengan hukum yang kekal. Terdapat banyak jenis dari dosa, seperti yang tercatat dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 19-21. Dan dosa-dosa itu dapat dibedakan menurut objeknya, tindakannya, kebajikan yang dilanggar, perbuatan yang keterlaluan atau yang dibelokkan, atau menurut perintah yang dilanggar. Dosa-dosa itu juga dapat diklasifikasikan dengan melihat apakah mereka memikirkan Tuhan, sesamanya, atau dirinya sendiri. Dosa-dosa itu dapat dibagi menjadi dosa spiritual atau dosa jasmani, dosa pikiran, perkataan, perbuatan, atau kelalaian. Akar dari dosa ini berasal dari hati, dalam kehendak bebas manusia. Karena dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Tidak hanya itu, dalam hati juga terdapat amal, prinsip yang penting bagi manusia, sumber dari perbuatan baik dan murni. Amal perbuatan baik inilah yang akan menolong seseorang untuk dapat melewati api penyucian atau purgatori. Tetapi ketika seseorang berbuat dosa, dosa itu melukai amal yang ada di dalam hati manusia. Teologi tradisional Roma Katolik juga menjelaskan bahwa dosa itu dievaluasi atau dinilai berdasarkan gravitasi atau keberatannya. Dosa yang berat yang tidak dapat diampuni itu digolongkan ke dalam mortal sin. Sedangkan dosa yang ringan yang dapat diampuni itu digolongkan sebagai venial sin. Mortal sin atau dosa yang mematikan itu menghancurkan amal di dalam hati manusia melalui pelanggaran yang berat terhadap ketetapan Allah. Dosa itu memalingkan manusia dari Allah, akhir dan kebahagiaan ultimatnya, dengan memilih kebahagiaan yang lebih rendah bagi dirinya sendiri.
Perbuatan dosa yang mematikan ini membunuh anugerah di dalam jiwa dan menuntut pembaharuan pembenaran melalui sakramen pengampunan dosa. Sebuah dosa dapat diperhitungkan sebagai dosa yang mematikan apabila dilakukan dengan penuh pengetahuan dan persetujuan. Venial sin atau dosa yang ringan itu membiarkan amal dalam hati manusia hidup, meskipun dosa itu melukai amal dalam hati manusia. Seseorang melakukan dosa yang ringan apabila ia melakukan dosa itu tanpa pengetahuan atau persetujuan yang penuh. Dosa ringan ini tidak membunuh amal dalam hati manusia, melainkan dosa ringan ini hanya melemahkan amal itu. Namun, dosa ringan yang terus-menerus dilakukan dan tidak dipertobatkan itu dapat menuntun seseorang kepada dosa yang mematikan. Tidak ada batasan dari anugerah pengampunan Allah. Namun, siapapun yang secara sengaja menolak anugerah pengampunan itu melalui pertobatan, ia menolak pengampunan atas dosa-dosanya, serta keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus. Dosa menurut teologi Protestan Injili. Dosa adalah kegagalan untuk memenuhi standar kekudusan Allah. Pengertian ini diambil dari kata Yunani hamartia, yang mengandung makna meleset dari sasaran dan meninggalkan jalan kebenaran. Firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23 menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua orang telah meleset dan gagal memenuhi standar kekudusan Allah. Dalam Mazmur pengakuan dosanya, Daud berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Pernyataan tersebut mendukung pemahaman universalitas dosa. Semua manusia telah memiliki status berdosa dan tercemar, bahkan sejak ia dilahirkan ke dalam dunia. Hal ini tidak berarti bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu sama sekali tidak dapat melakukan kebaikan moral, melainkan hal ini berarti bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia tetap tidak dapat mencapai standar kekudusan Allah. Dengan kata lain, dalam pandangan Allah, tidak ada kebaikan dalam manusia natural. Dosa dan ketercemaran dalam diri manusia itu merupakan akibat dari dosa pertama yang dilakukan oleh Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Mengenai hal ini, Santo Agustinus, seorang bapak gereja pada abad ke-5, memiliki pandangan bahwa semua umat manusia berpartisipasi dalam dosa Adam. Semua manusia secara keturunan hadir dalam diri Adam pada waktu ia berbuat dosa. Dan karena itu, semua manusia berperan serta dalam dosa itu. Oleh sebab itu, dosa dan kematian yang merupakan akibat dari dosa didakwakan kepada semua orang, karena semua manusia telah bersalah di hadapan Allah. Kegagalan manusia untuk mencapai standar kekudusan Allah itu termanifestasikan melalui posisi, kecenderungan pikiran, atau perbuatan. Dalam video ini, kita hanya akan menyoroti dosa perbuatan. Dosa aktus adalah dosa yang benar-benar dilakukan oleh manusia dalam perbuatan yang nyata dan pribadi. Tindakan tersebut mencakup suatu pelanggaran moral atau etika yang telah Allah tetapkan. Akibatnya, semua manusia harus berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. John Calvin, seorang tokoh reformasi gereja, menyatakan bahwa semua dosa melawan Allah adalah dosa yang serius dan membawa maut. Semua dosa adalah pelanggaran yang serius, dan dosa sekecil apapun merupakan pemberontakan melawan Allah. Tetapi tidak ada dosa yang dapat menghancurkan pembenaran oleh iman. Pembenaran oleh iman itu merupakan tindakan di mana orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah yang kudus dan adil. Pembenaran ini terjadi karena pengorbanan Kristus semata, dan bukan karena kebaikan atau perbuatan baik manusia. Pembenaran ini bersifat forensik, yaitu kita dinyatakan, diperhitungkan, atau dianggap benar pada waktu Allah mengaruniakan kebenaran Kristus kepada kita. Kondisi yang dibutuhkan untuk ini adalah iman, dan imanlah alat yang menyebabkan pembenaran, alat di mana karya Kristus teraplikasikan dalam hidup kita. Jadi, tidak ada dosa yang terlalu ringan, sehingga dapat dianggap sebagai hal yang tidak serius, dan dapat begitu saja diabaikan di hadapan Tuhan. Namun,
pada saat yang bersamaan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak terselesaikan oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Anugerah Allah itu jauh lebih besar daripada semua pelanggaran kita. Ajaran Protestan Injili menolak pemahaman dosa yang dipercayai oleh Roma Katolik karena tidak sesuai dengan apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni, tidak ada pelanggaran yang terlalu besar yang dapat menggagalkan pembenaran oleh iman percaya kepada Kristus. Dasar jaminan keselamatan bagi orang percaya didasarkan kepada pekerjaan Allah Tritunggal dan bukan manusia. Orang-orang percaya akan dipelihara imannya oleh Allah, sehingga ia dapat mempertahankan imannya di tengah dunia ini. Eksegesis Matius 12 ayat 31 dan 32. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak." Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk menafsirkan ayat ini, dan untuk mengidentifikasi apakah yang dimaksudkan dengan hujat terhadap Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah pembunuhan atau perzinahan. Namun, meskipun dosa ini adalah dosa yang keji di hadapan Allah, firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa dosa-dosa itu dapat diampuni apabila pelaku itu bertobat dengan tulus, di mana ada pengakuan secara penuh, kesediaan untuk bertanggung jawab, dan pemulihan untuk berbalik dari dosa, seperti Daud yang dipulihkan kembali berdasarkan anugerah. Lantas, bagaimanakah penafsiran yang benar terhadap perkataan Yesus ini? Dosa apakah yang dimaksud dengan dosa hujat terhadap Roh Kudus? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat konteks dari perkataan tersebut. Ketika Yesus mengatakan peringatan tentang dosa yang tidak dapat diampuni ini, konteksnya adalah ia sedang menjawab tuduhan dari orang Farisi yang pada saat itu menuduh bahwa Yesus bekerja sama dengan setan ketika ia menyembuhkan orang buta dan bisu yang kerasukan setan. Maka dari itu, Yesus berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerjaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu." Penghujatan terhadap Roh Kudus itu tidak sama dengan pembunuhan dan perzinahan, melainkan dosa menghujat Roh Kudus itu merupakan penyerangan secara langsung terhadap Allah dengan memakai perkataan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Peringatan ini adalah peringatan yang serius, namun pada kenyataannya, Yesus telah berdoa dan memohon pengampunan untuk orang-orang yang telah menghujat Dia atas dasar ketidaktahuan mereka. Di atas kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan itu tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang menyiksa Yesus, tetapi pengampunan itu juga diberikan kepada orang-orang yang menghujat Dia karena ketidaktahuan mereka. Kesimpulan dan implikasi. Dalam pandangan Allah, tidak ada kebaikan dalam diri manusia. Tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa dilakukan manusia yang dapat membuat dirinya layak di hadapan Allah. Semua dosa, baik yang terkecil sekalipun, adalah pelanggaran yang serius dan merupakan pemberontakan terhadap Allah. Tetapi, tidak ada pelanggaran yang terlalu besar yang dapat menggagalkan pembenaran oleh iman yang telah dikaruniakan kepada orang-orang percaya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
Tapi anugerah yang besar ini tidak diberikan Allah kepada kita untuk kita eksploitasi. Roma 6 ayat 1-4 berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan melalui karya penebusan Kristus, marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kita, agar kita dapat hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin.